dan saya orang yang pertama bicara. Saudara cek di semua media. Saya yang bicara bahwa Perpol nomor 10 tahun 2005 itu bertentangan dengan konstitusi, bahkan istilah yang lebih tegas itu adalah pembangkangan terhadap konstitusi, pembangkangan terhadap hukum. Saya yang bicara pertama tuh. Wah, Perpol 10 tahun 2025 ini benar-benar mahakarya abad ini, bro. Baru aja MK keluarin putusan 114 yang super tegas di November lalu. Menyatakan polisi aktif mau nyelonong ke jabatan sipil harus mundur atau pensiun dulu. Biar nggak ada lagi celah penugasan Kapolri yang bikin ambigu. Belum genap sebulan, Kapolri langsung tetapkan Perpol tanggal 9 Desember yang buka gerbang lebar-lebar buat polisi aktif nyebar ke 17 kementerian dan lembaga. Aku berikan standing ovation deh. Akhirnya ada regulasi yang bikin putusan MK jadi kayak pajangan yang tidak dianggap. Bayangkan, Mahfud MD, akademisi, dan aktivis pun angkat bicara bilang, ini pembangkangan konstitusi murni karena bertentangan dengan undang-undang. Bahkan Jimli Asyidiki, Ketua Komisi Reformasi Polri, bilang Perpol ini cacat formil berat, bisa dibatalkan oleh Presiden. Tapi ya sudahlah, mungkin Polri lagi mode special edition. Bayangin aja, MK baru aja bilang, hilangkan ambiguitas, polisi aktif jangan rangkap jabatan sipil tanpa pensiun. Malah dibikin Perpol yang justru daftarin 17 tempat parkir VIP buat polisi aktif. Katanya sih selaras dengan tugas pokok Polri dan berdasarkan permohonan instansi, tapi kok rasanya lebih mirip ekspansi kerajaan. Beberapa tokoh yang mendukung bilang ini nggak bertentangan, karena posisi jabatan yang ada sangkut paut dengan kepolisian sih boleh aja. Pernyataan politisi DPR ini yang bilang Perpol nomor 10 tahun 2025 nggak bertentangan sama putusan MK. Itu klasik ala politisi, mulutnya manis kayak gula aren, tapi logikanya licin kayak belut di lumpur. Pernyataannya lemah karena abaikan esensi. Kalau beneran selaras, kenapa nggak revisi Perpol biar eksplisit harus mundur dulu? Ini cuman gertak sambal biar kontroversi reda, tapi rakyat tahu ini adalah drama lanjutan Polri versus reformasi. Dampak pernyataannya bikin MK kayak hakim yang putusannya bisa ditawar. Besok-besok kalau ada polisi aktif jadi Menteri Kabinet Prabowo, dia mungkin akan bilang, itu kan cuma tugas tambahan, nggak bertentangan kok. Mereka ngotot bahwa Perpol cuma teknis tugas di 17 kementerian tanpa buka celah baru, padahal substansinya tetap izinin polisi aktif rangkap jabatan sipil tanpa mundur permanen. Secara langsung menantang semangat MK yang tegas mengatakan agar lepas dinas dulu dari kepolisian. Menurut gua, peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2025 itu ibarat pisau bermata dua. Dan terus terang, sisi tajam yang mengarah ke institusi Polri itu sendiri justru terlihat lebih mengkhawatirkan. Pertama, mari kita bicara soal dualisme komando dan loyalitas. Anggota Polri yang bertugas di luar struktur, misalnya di kementerian, lembaga negara, atau bahkan BUMN, akan terjebak dalam dilema loyalitas. Mereka harus loyal kepada siapa? Kepada Kapolri sebagai pimpinan tertinggi mereka, atau kepada menteri atau direktur utama di tempat mereka ditempatkan? Ini bukan sekadar masalah administratif, tapi ini soal rantai komando. Ketika terjadi konflik kepentingan antara institusi Polri dan lembaga tempat dia bertugas, posisinya menjadi sangat rentan dan rawan dipolitisasi. Loyalitasnya bisa terbelah, dan profesionalismenya sebagai insan bayangkara bisa terkikis habis. Kedua, ini membuka pintu belakang untuk politisasi institusi. Penempatan anggota Polri di pos-pos sipil strategis bisa dengan mudah disalahgunakan sebagai alat politik. Penguasa bisa menempatkan orang-orangnya yang berlatar belakang polisi untuk mengamankan kepentingannya di lembaga-lembaga sipil. Alih-alih profesionalisme yang jadi pertimbangan, yang ada malah kedekatan dan kepentingan politik. Ini secara perlahan, tapi pasti akan merusak independensi Polri dan juga lembaga sipil yang ditempatinya. Bukan tidak mungkin batasan antara penegak hukum dan aparatur sipil menjadi kabur, dan itu berbahaya bagi demokrasi. Ketiga, bagaimana dengan profesionalisme dan jenjang karir internal? Anggota yang berhasil mendapatkan posisi empuk di luar struktur bisa jadi melompati antrean karir rekan-rekannya yang berpeluh keringat di lapangan. Ini bisa menciptakan kecemburuan sosial dan demoralisasi di dalam tubuh Polri. Kompetensi utama seorang polisi di bidang penyidikan, patroli, intelijen, bisa jadi tumpul karena terlalu lama berada di lingkungan birokrasi sipil. Ketika mereka ditarik kembali ke Polri, apakah mereka masih relevan dan kompeten, atau mereka hanya kembali dengan jejaring politik yang kuat? Secara keseluruhan, meskipun mungkin ada niat baik di baliknya, seperti mengisi pos yang butuh keahlian khusus atau sinergi antar lembaga, Perpol semacam ini sangat berisiko. Tanpa pengawasan yang super ketat dan transparan, yang kita tahu seringkali sulit diwujudkan. Peraturan ini lebih berpotensi menjadi alat barter kekuasaan dan merusak profesionalisme Polri dari dalam, ketimbang membawa manfaat nyata bagi negara.
Ini seperti menempatkan serigala berbulu domba di tengah-tengah kawanan domba. Lama-lama serigalanya lupa cara berburu dan dombanya malah jadi paranoid. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.